Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini semua? Biasa, semoga biar kalian sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehat lahir batinnya. Nah, berjumpa di sini dalam acara spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Semoga kalian selamat, semoga kalian selalu sejahtera, semoga kalian selalu bersemangat. Ya, walaupun di sini dalam keadaan belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Apalagi dalam rangka 17 Agustus 1945, Hari Kemerdekaan Indonesia. Salam merdeka. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Nah, di sini Bu Ros mengingatkan kepada kalian lagi nih, siapa yang sudah hafal surat At-Takwirnya dari ayat 1 sampai selesai. Semoga kalian segera hafal ya, karena bulan berikutnya insya Allah kita akan melanjutkan surat Al-Infitor. Ya. Nah, di sini semoga kalian selalu diulang, tidak boleh bosan untuk menghafal surat At-Takwirnya sampai kalian hafal. Nanti kalian kalau sudah hafal, nah bulan besok insya Allah kalian tes hafalan surat At-Takwirnya. Kalau sekarang belum ya. Nah, jangan lupa sholat duhanya, sholat 5 waktunya. Jangan lupa membantu kepada kedua orang tuanya ya. Selama kalian belajar di rumah, jangan lupakan. Oke, di sini sekarang Bu Ros akan memberikan materi pelajaran kepada kalian, yaitu surat Al-Ma'un dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Coba dilihat, diambil buku paketnya, dilihat surat Al-Ma'unnya. Sudah semuanya? Oke, sudah siap semuanya ya untuk pembelajaran hari ini. Dilihat kalian surat Al-Ma'un. Nah, sebelumnya Bu Ros akan membacakan terlebih dahulu surat Al-Ma'unnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fajalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, tadi sudah Bu Ros membacakan surat Al-Ma'unnya. Sekarang Bu Ros akan menjelaskan dari ayat pertama sampai selesai tentang surat Al-Ma'un. Apa itu Al-Ma'un? Yaitu adalah barang yang berguna. Coba kalian dilihat, kalian dibaca terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Kalian ikuti kalau misalkan belajarnya dari ayat pertama. Coba dilihat sekarang dari ayat yang pertama. Apa tadi ayat pertama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, apa artinya? Di sini adalah, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Kamu mau disebut orang yang mendusta? Tidak mau, Bu. Siapa orang yang mendusta ini? Nah, di sini ada dalam surat Al-Ma'un, yaitu orang yang suka mendustakan agama. Kita sebagai umat Islam tidak mau disebut sebagai orang yang pendusta. Lanjut yang ayat yang kedua. Fajalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Siapa itu anak yatim? Anak yatim adalah orang yang tidak mempunyai orang tua ayah. Dia hidupnya sendirian, tidak ada yang menafkahi, tidak ada yang membiayai. Dia harus yang berjuang siapa? Yaitu adalah penggantinya, ibunya. Ibunya yang menjadi ayah,
ibunya yang menjadi rumah tangga, ibunya yang menjadi segalanya. Nah, makanya di sini orang yang suka menghardik anak yatim yaitu adalah orang yang mendustakan agama. Lanjut ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, kita di sini tidak semuanya kaya. Ada kaya hati, ada kaya ilmu, ada kaya iman, ada kaya harta. Nah, bagi si anak yatim ini apalagi orang miskin, nah di sini dia tidak mempunyai harta yang berlimpah. Nah, makanya kalau misal orang-orang yang dermawan, dia selalu akan memberikan hartanya, memberikan sebagian hartanya, 10%-nya, atau zakat malnya, atau zakat setiap bulan Ramadan, itu harus diberikan kepada orang miskin, kepada anak yatim. Janganlah kita kalau misal orang kaya menjadi sombong. Apa yang kita sombongkan? Tidak ada yang kita sombongkan. Mobil banyak, rumah mewah, harta berlimpah, tempat kerjaan mewah, tempat kerjaan yang banyak. Apalagi yang mempunyai apartemen, yang mempunyai bank, atau yang mempunyai harta berlimpah, itu tidak ada gunanya. Itu hanya semata-mata adalah ujian untuk manusia. Apakah manusia ini terlena dengan harta yang berlimpah ruah, atau manusia ini menjadi kufur nikmat? Dari asal mula kita baik, apa kita membawa harta? Tidak, kita tidak membawa apa-apa, hanya diri kita yang keluar, darah yang keluar dari rahim ibu kita, tidak membawa apa-apa. Nah, ketika sudah sukses, dia menjadi seorang dermawan, itu alhamdulillah, punya hartanya tapi dipakai untuk dermawan. Tapi kalau misal orang yang kufur nikmat, orang yang tidak bersyukur nikmat, itu dia akan bersombong. Tidak mau dia menginfakkan hartanya, tidak mau memberikan hartanya kepada orang lain. Nah, orang yang sombong, orang yang menjadi kufur nikmat, itu adalah orang-orang yang zalim. Jangan sampai kita menjadi orang termasuk yang merugi, apalagi merugi di dunia, juga merugi di akhirat. Enaknya kalau di dunia dia berhura-hura, berpoya-poya dengan hartanya, tapi nanti ketika akan di akhirat, dia masuk ke akhirat, apa yang dibawa? Tidak ada yang kita bawa kecuali hanya kain kafan putih. Tidurnya beralaskan tanah, tempatnya kuburan. Kuburan itu digali tanah. Nah, nanti kita akan berpulang ke rahmat Allah. Makanya kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Ketika kaya, kita tidak boleh sombong. Harta semua hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalian nanti kalau sudah sukses, sudah lulus kuliah, atau sudah kerjanya yang mapan, jangan lupa kalian untuk menjadi donatur, menjadi dermawan atas kalian rezeki yang sudah Allah berikan. Ya, lanjut. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tadi ayat ketiga. Nah, yang tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Lanjut yang ayat keempat. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Bu, ke orang yang sholat kok celaka? Kenapa? Nah, di sini ada dalam ayatnya yaitu alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Makanya kalau misal Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu suara apa? Suara azan untuk memanggil kita untuk segera melakukan sholat. Jangan ya, nanti Bu baru 12:30, belum jam 1, Bu nanti baru jam 2. Nah, ketika udah asar, sudah mau azan asar, tiba-tiba kalian cepat-cepat untuk berwudu untuk melaksanakan sholat zuhur. Itu namanya melalaikan sholat. Kalau kalian mendengar suara azan, langsung
Kalian atau 5 menit lagi mau azan, kalian sudah berwudu, sudah pergi ke masjid, sudah siap untuk melaksanakan sholat wajibnya. Jangan sampai dinantikan. Nah, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Apalagi sampai kalian meninggalkan sholat. Dosanya, 1 kali kalian sholat, itu nanti kalian akan mendapat dosa ratusan tahun disiksanya. Apakah kalian mau? Tentu tidak ada yang mau. Buros aja nggak mau, atau yang lain juga nggak ada yang mau. Kita selalu mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian kita dalam menjalankan ibadah sholat, ya. Jadi kalian tidak boleh melalaikan sholat. Kalau ada suara azan, langsung kalian cepat-cepat berwudu, cepat-cepat untuk melaksanakan sholat, ya. Ingat ya, kalian sudah kelas 5, apalagi yang sudah balik, yang perempuan yang sudah haid, laki-laki yang sudah mimpi basah. Ini ingat, dosanya sudah ditanggung sendiri, tidak bisa dibantu dengan orang lain kecuali amalan kita sendiri, ya. Ingat itu ya. Lanjut. Alladzina hum yura'un. Artinya adalah yang berbuat riya. Bu, apa artinya riya? Riya itu pamer. Kita tidak boleh pamer terhadap orang lain. Pamer apa? Pamer harta, pamer ibadah, atau pamer sedekah, atau pamer-pamer yang lain. Kita niatkan saja lillahi ta'ala. Bu, saya mau ingin menyumbang, menginfakkan sesuatu, kemudian dipoto, boleh tidak? Tergantung niatnya. Kalau niat kita sombong, niat kita riya, itu yang kita infakkan, yang kita berikan, itu tidak ada dapat pahala, akan mendapat nilai yang 0. Tapi kalau kita niatkan karena Allah Ta'ala, ya, kita memberikan infak, kita memberikan sedekah setiap hari Jumat atau setiap hari lainnya, itu harus niatkan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita dapat pahala, biar kita tidak sia-sia infak atau sedekah kita yang kita keluarkan. Janganlah kita berbuat pamer selalu, pamer ibadah jangan. Apalagi bulan Ramadan, taraweh, dipoto, selfie, lagi melaksanakan tarawih bersama nih, tidak boleh. Cukup hanya Allah yang tahu, ya. Terus kita mengaji tadarusan Al-Quran, dipoto di hari ini kita melaksanakan tadarusan bersama, jangan. Cukup hanya Allah yang tahu. Nah, nanti dicatat sama malaikat yang di kanan kita. Malaikat apa? Malaikat raqib yang mencatat amal kebaikan. Walaupun orang lain tidak mengetahuinya, hanya Allah yang tahu, malaikat yang mencatatnya. Jangan kita selalu berbuat riya atau pamer apapun, ya. Jangan sampai dibuat pamer atau riya. Lanjut. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, kalau kita punya rezeki banyak, boleh kita membantu orang lain, apalagi yang sedang kebanjiran atau kesusahan atau kebakaran atau terkena musibah apapun, apalagi orang yang meninggal dunia, kita bantu apa yang kita bisa. Boleh dengan harta kita. Bu, tidak punya uang, tidak punya ini untuk membantunya, apa? Tenaga kita, tidak apa-apa, kita membantu apa? Menyapukan atau yang lain, membandikan jenazah atau menggontong keranda orang yang sudah meninggal, tidak apa-apa. Kita memberikan bantuan selalu kepada orang lain, apalagi memberikan bantuan makanan, minuman kepada orang yang membutuhkan, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada hamba sahaya, kepada budak, atau kepada orang-orang yang membutuhkannya, yang terkena musibah. Nah, di sini intinya surat Al-Ma'un adalah yaitu orang yang mendustakan agama. Jadi kita sebagai umat Islam janganlah mau menjadi sebagai orang-orang yang berdusta. Coba, apa tadi yang pendustakan agama? Ya, yang pertama adalah orang yang menghardik anak
yatim. Yang kedua, tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Apalagi yang ketiga, tidak mau memberikan bantuan. Apalagi pamer, ria atau sombong. Nah, ini diantaranya orang yang mendustakan agama. Makanya kita harus bisa menjauhi dari sifat mendusta agama. Jadilah kita umat Islam yang baik. Jadilah kita sebagai anak yang soleh dan soleha yang selalu berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu akan dicatat oleh siapa? Oleh malaikat yang di tangan kanan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apapun, sekecil apapun yang kita berikan kepada orang lain. Nah, semoga bermanfaat ya. Sudah demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!